Perkenalkan, nama saya Supriyanto, saya Ketua RW 04 Jurang Bimbing Kelurahan Tembalang, sekaligus Ketua Paguyuban Seni Kuda Lumping Turonggo Tunggak Semi, yang kebetulan menjadi salah satu komponen yang ada di Kampung Tematik Seni dan Budaya Kelurahan Tembalang. Berbicara soal sejarah berdirinya atau lahirnya Turonggo Tunggak Semi, memang untuk Turonggo Tunggak Semi sendiri itu berdiri atau lahir di sekitar tahun 1970-an. Di situ setelah kita pelajari dan kita pahami sejarah dari para pendahulu-pendahulu kami di paguyuban ini, memang akar dari Turonggo Tunggak Semi sendiri setelah saya tahu itu memang berasal dari Kudus. Akarnya seperti itu. Dan ternyata setelah saya tanya ke sana ke sini, bahwa pendirinya itu ternyata asalnya juga dari Kudus. Ya, jadi akarnya memang kalau dikatakan asli Jurang Bimbing Tembalang, asli Jurang Bimbing Tembalang. Tetapi kembali lagi tadi, yang membawa sebetulnya itu adalah orang dari Kudus yang kemudian berkeluarga dengan warga kami. Nah, itu awal sejarahnya memang pada saat di tahun tersebut memang agak gencar-gencarnya juga kesenian yang ada di daerah-daerah lain, ya. Di Tembalang, di Jurang Bimbing ini kemudian ikut meramaikan kesenian Turonggo Tunggak Semi, kesenian kuda lumping, ya. Kemudian mendirikanlah paguyuban dengan nama Turonggo Tunggak Semi tersebut. Itu sekitar tahun 1990-an, Pak. Jadi penerusnya adalah dari putra pendiri yang dulu, namanya Pak Ponijo. Jadi saya meneruskan kepengurusan dari Pak Ponijo. Turonggo Tunggak Semi, kalau diartikan itu, Turonggo itu kuda, Tunggak Semi itu, tunggak itu semacam pohon yang sudah ditebang kemudian hidup kembali. Turonggo Tunggak Semi itu sebenarnya adalah pembaruan. Jadi karena dulu sempat vakum, makanya dikasih nama Tunggak Semi. Jadi ibaratnya itu yang sudah mati hidup kembali gitu loh, Pak. Nah, kalau dulu namanya awalnya itu ya kita taunya ya kesenian kuda lumping Jurang Bimbing gitu saja. Nah, dengan berdirinya Turonggo Tunggak Semi ini adalah karena vakum yang cukup lama, di mana kita dulu adalah karena relokasi untuk pengembangan kampus sehingga membuat semua kesenian yang ada itu vakum. Kemudian setelah semuanya tertata kembali baru hidup dan dibuatlah atau dicetuskan nama menjadi Turonggo Tunggak Semi, dari ibaratnya tonggak tapi bersemi kembali. Dinamika naik turun ada hal yang biasa nih, Pak. Karena apalagi kalau sudah tertimbul yang namanya masalah internal itu kan pasti akan membuat semuanya jadi hancur. Beberapa teman kami, teman paguyuban kami yang di luar Kelurahan Tembalang itu hancur juga karena masalah internal. Tetapi alhamdulillah kalau yang ini buatan, cuma memang pasang surut itu pasti ada satu pergantian generasi. Itu kalau sudah menyangkut dengan regenerasi itu agak susah memang kita itu. Apalagi sekarang dengan kondisi yang semacam ini untuk mencari para pelaku seni khususnya kuda lumping itu agak susah. Karena kita tahu di zaman teknologi anak-anak cenderung lebih suka bermain HP atau apa. Jadi hanya anak-anak yang mempunyai kemauan untuk melakukan kesenian ini dan itu tertentu. Memang sekarang kita akui
bukan hanya anak-anak Tembalang saja, ada yang dari kelurahan di luar Tembalang. Tetapi bagaimanapun kesenian ini kan tetap harus hidup dan harus jalan. Kita tetap merangkul dari teman-teman yang dari luar kelurahan, supaya kesenian ini tetap jalan dan tetap konsisten. Jadi kalau kita hanya mengandalkan warga yang ada di sini, ya agak berat memang. Apalagi di lingkungan kampus, di lingkungan semacam ini untuk mempertahankan konsisten itu sangat berat. Tentunya sangat berpengaruh ya Pak ya. Seperti saya matur tadi di tahun 90-an kembali bangkit, itu kita bermain ala kadarnya. Dari peralatan yang ala kadarnya, dari personel ala kadarnya, personel pun itu hanya sisa-sisa dari para pemain Turangga Tunggak Semi yang dulu, jadi yang masih tersisa. Jadi anggotanya belum begitu banyak, paling sekitar 10-15 orang. Dan itu anak-anak kita semua, dari kampung kita semua. Sehingga ya memang kita keterbatasan semua. Di tahun itu memang warga masyarakat kami selain petani juga mempunyai semacam budaya atau seni yang sangat luar biasa, sehingga memang di sini juga muncul kesenian-kesenian yang lain selain kuda lumping. Tetapi karena adanya relokasi, berpencar, berpindah, ada yang sampai keluar pulau, keluar kecamatan, luar kabupaten. Nah itulah yang membuat kita agak susah. Jadi untuk mengumpulkan kembali itu sekarang sangat-sangat susah. Jadi ya kita dengan memanfaatkan ketertarikan anak-anak yang di luar dari kita itu untuk menampung mereka, ikut bergabung, paling tidak untuk membuat mereka teralihkan dari kegiatan-kegiatan yang negatif. Kalau kita berbicara tantangan dalam konteks perkembangan zaman sekarang ya Pak, tentunya kita juga merujuk pada paguyuban-paguyuban yang lain yang mereka notabene sudah lebih maju, lebih baik daripada kita, yang sudah benar-benar memperhatikan terkait dengan sebuah seni yang benar-benar mengikuti perkembangan zaman. Nah, untuk saya membuat teman-teman mempunyai pola pikir yang seperti itu sebenarnya agak susah juga. Karena yang sudah terjadi agak kolot memang untuk melakukan perubahan-perubahan. Tantangan terbesar yaitu memberikan pemahaman kepada teman-teman, memberikan pemahaman bagaimana kita harus terbuka dengan paguyuban lain supaya kita juga bisa lebih dikenal, bisa lebih baik, paling tidak bisa mengimbangi dengan paguyuban lain yang ada di luar sana. Kalau kita tetap bertahan dengan apa yang kita punya, saya rasa akan sangat berat untuk bersaing dengan teman-teman paguyuban yang lain. Karena memang saya membacanya itu seperti ini, kalau memang yang asli dari sini, warga sini, yang selama ini mereka tampilkan adalah yang sudah baik gitu. Menurut mereka sudah paling baik. Tetapi kalau kita mau berbicara jujur, kalau kita mau melihat kenyataan yang ada bahwa kita sebenarnya masih jauh di bawah paguyuban. Apalagi kalau kita berkiblat pada Temanggung gitu, seniannya yang sangat luar biasa. Sebenarnya kita pengen paling boten kita bisa mengikuti bagaimana sih seni yang bisa diminati dan disenangi pada saat-saat di zaman sekarang ini. Tentunya kita tetap harus terbuka, menerima pembaruan-pembaruan dari luar gitu kan, walaupun tetap harus selektif. Dukungan secara lisan sih banyak, dengan secara lisan ya. Tapi kalau masyarakat RW 4 pada khususnya sangat mendukung Mbak. Di setiap kita kegiatan pun kalau tidak mendukung pasti ada pertentangan gitu. Tapi ternyata setiap kita ada kegiatan pun justru kampung menjadi ramai. Bahkan dari warga masyarakat pun kenapa tidak dilakukan sebulan sekali atau apa. Cuman kan sebetulnya kalau untuk kuda lumping sendiri kita sudah punya agenda 3 bulan sekali untuk kampung tematik seni budaya aja. Kalau warga masyarakat baik, intinya kalau misalkan kita kekurangan biaya gitu kan, kita mau pentas nih, kekurangan biaya, kita sampaikan.
tanpa tanpa apa namanya, sudah ke tempat saya ke tempat saya ke tempat saya. Jadi, kalau untuk masyarakat di kita memang karena akar sejarah masyarakatnya seniman, budaya, ya sudah nggak ada masalah gitu. Kalau pemerintah kota sendiri sebetulnya kita sudah mencoba nggih melalui Dewan Kesenian Kota Semarang. Ya paling kita hanya diberikan jadwal untuk tampil di sini gitu. Cuman sebetulnya harapan kita bukan hanya itu, Pak. Kami butuh pembinaan sebetulnya. Pembinaan bagaimana kesenian ini benar-benar bisa menjadi kebanggaan Kelurahan Tembalang, syukur-syukur Kota Semarang. Tetapi kalau hanya dikelola ataupun dikerjakan dengan cara yang seadanya, ya sampai kapanpun ya akan seperti ini. Harapan kami itu ada pembinaan. Kita nggak melulu butuh biaya itu, mboten. Pembinaan itu kan mungkin dari Kota Semarang kan banyak seniman juga nih, bisa mengirimkan seniman-seniman yang mungkin berkompeten di bidang ini untuk ikut membantu mengembangkan kesenian Kulon Progo seni. Nah, harapan kita yang sering kita sampaikan di kelurahan melalui musrenbang atau apa itu bukan hanya kuda lumping saja, atau kita butuh pembinaan karena yang ada itu adalah sisa-sisa seniman yang dulu eksis lah, itu kan yang mempunyai kemampuan lebih ke mereka, sedangkan kita yang baru-baru itu agak susah. Kalau saya secara pribadi, ini salah satunya adalah ini juga panggilan nih Pak, panggilan tadi karena saya juga sebagai ketua RW, kemudian oleh teman-teman teman-teman dari anggota Turangga Tunggak Semi itu saya didaulat untuk menjadi ketua. Ya, saya dulu itu menolak sebetulnya, cuman karena tidak ada yang mau pegang, kemudian dikembalikan ke RW. Ini terus menjadi tanggung jawab saya. Kalau kesenian ini tidak ada yang mengelola, kesenian ini nggak ada yang mau memperhatikan, akan bubar. Nah, dari berjalannya waktu kemudian saya menikmati, Pak. Ada panggilan hati. Jadi kalau kuda lumping tampil, saya semacam ada kepuasan batin tersendiri. Salah satunya itu. Dan yang kedua adalah jangan sampai kesenian ini punah. Tanggung jawab moral kepada para pendahulu-pendahulu kami. Karena mendirikan sebuah paguyuban seni itu tidak mudah. Membuat mungkin gampang ya, tapi untuk mempertahankannya, apalagi untuk meningkatkannya itu agak susah. Nah, berdasarkan pengalaman yang di luar sana, akhirnya egois, akhirnya ada kepentingan di dalam sebuah paguyuban itu akhirnya kan bubar. Tetapi di sini pure kita niat berkesenian, tidak ada niat apa-apa, sehingga bagi teman-teman, bagi saya, bagi kami tidak pernah orientasinya adalah materi, tidak. Tetapi bagaimana seni itu bisa berkembang, bisa eksis, dan bisa menjadi kebanggaan buat anak turun kami nanti.